Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, mendengarkan Warta Berita edisi Jumat 25 Agustus 2023 dengan Sari Berita. Manajemen PT AMND akan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri ND dalam hal penagihan tunggakan pelanggan. Bupati Manggarai Barat menghimbau memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk cegah perdagangan orang. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, untuk meningkatkan efektivitas tunggakan pelanggan PD AMND sebesar 6 miliar, manajemen perusahaan air minum Perunda Tirta Kelimutu ND melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri ND. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Rovinus Wula. Manajemen perusahaan air minum Perunda Tirta Kelimutu ND terus berinovasi yang berdampak positif setelah menerbitkan aplikasi untuk memudahkan para pelanggan mengetahui informasi tagihan pelanggan melalui PDM Info. Saat ini manajemen Perunda Tirta Kelimutu ND melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri ND untuk menangani tagihan tunggakan pelanggan yang masih tertunggak sebesar 6 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Direktur PDAM Tirta Kelimutu ND Justinus Sani SE kepada RRI di ND. Justinus mengatakan terkait efektivitas penagihan sampai saat ini sudah sangat bagus, namun masih tersisa dari pelanggan yang menunggak, maka langkah yang diambil manajemen Perunda Tirta Kelimutu ND yakni mengajukan surat permohonan untuk melakukan kerjasama dengan pihak pengacara negara Kejaksaan Negeri ND untuk melakukan penagihan terhadap pelanggan yang menunggak, dan surat permohonan sudah dijawab dan menyetujui permohonan dari PDM Tirta Kelimutu ND. Justinus menjelaskan manajemen Perunda Tirta Kelimutu ND telah menyurati Kejaksaan Negeri ND dan surat sudah diterima pihak kejaksaan, dan saat ini manajemen Perunda Tirta Kelimutu ND menunggu untuk melakukan perjanjian kerjasama PKS dengan harapan proses tersebut bisa dilaksanakan secepatnya sehingga di akhir Agustus atau awal September 2023 upaya penagihan kepada pelanggan yang masih menunggak sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri ND. Langkah yang kami ambil hari ini adalah kerjasama dengan pihak pengacara negara yaitu Kejaksaan untuk melakukan penagihan terhadap pelanggan yang menunggak. Surat kami sudah diterima oleh Kejaksaan dan hari ini kita menunggu PKS-nya. Mudah-mudahan tuntas minggu ini, harapan saya ya di akhir-akhir Agustus atau di awal September upaya penagihan ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan, dan diharapkan masyarakat harus proaktif karena saya jamin bahwa tingkat pelayanan pendistribusian lain belum 100%, tetapi kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya saya pikir kali ini sudah lebih meningkat dan mendekati 80-85% pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, sekarang tinggal umpan balik atau kewajiban pelanggan ini harus mulai sadar untuk melakukan pembayaran. Tetapi masih sangat tinggi nilainya, masih sekitar 6 miliar yang harus ditagih. Sehingga kami minta Kejaksaan Negeri sebagai pengacara negara untuk membantu kami dalam proses penagihan. Justinus mengatakan sangat diharapkan kepada masyarakat pelanggan harus proaktif karena pihaknya menjamin bahwa tingkat pelayanan dan pendistribusian air dan lain-lain belum 100%, tetapi dibanding dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, untuk kali ini sudah lebih meningkat dan mendekati 80-85% pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Untuk mengimbangi dengan pelayanan yang sudah diberikan kepada pelanggan, harus menyadari akan kewajiban
dan harus mulai sadar melakukan pembayaran. Karena sampai saat ini tunggakan pelanggan masih sangat tinggi nilainya, sekitar 6 miliar yang harus ditagih. Sehingga Perunda Tirta Kelimutu Ende meminta Kejaksaan Negeri Ende sebagai pengacara negara untuk membantu dalam proses penagihan tunggakan dari pelanggan. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan. Serangkaian kegiatan ASEAN Ministerial Meeting on Transnation Crime ke-17 di Labuan Bajo resmi ditutup oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo pada Selasa 22 Agustus 2023 dan menghasilkan 16 dokumen dan juga inisiatif deklarasi. Informasi selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Kapolri Listio Sigit dalam konferensi persnya mengatakan pertemuan yang membahas kejahatan lintas negara ini menghasilkan total 16 dokumen. AMMTC ke-17 ini dihasilkan dokumen berupa 4 deklarasi, yang mana 3 merupakan inisiatif dari Indonesia dan 1 inisiatif dari Kamboja. 1 rencana terkait penyelundupan manusia, 5 pernyataan bersama, dan 6 pedoman teknis. Kapolri juga menambahkan ada pun beberapa inisiatif deklarasi yang saat ini disetujui dan menjadi hasil dari pertemuan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo. Beberapa inisiatif deklarasi yang saat ini kemudian disetujui, deklarasi tentang penguatan kerjasama dalam melindungi saksi dan korban kejahatan transnasional. Kemudian juga deklarasi ASEAN tentang pengembangan kemampuan regional terkait peringatan dini dan respon dini, mencegah dan menanggulangi radikalisasi dan kekerasan berbasis ekstremisme. 1 deklarasi yang menggunakan inisiatif Kamboja yaitu tentang deklarasi ASEAN tentang pemberantasan penyelundupan senjata api. Dia berharap dalam pertemuan ini pesan yang ingin disampaikan agar kedepannya tidak ada lagi pelaku yang dapat bersembunyi dari tindak kejahatan yang dilakukan dan sebagai landasan untuk upaya konkret dan operasional. Pemerintah Indonesia juga resmi menyerahkan keketuaan AMMTC ke-18 ke Laos. Di akhir penyampaian konferensi pers, Kapolri juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Labuan Bajo yang telah mendukung penuh kesuksesan pertemuan AMMTC ke-17. Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur Darius B. Dadaton menerima keluhan masyarakat Flores Timur terkait tidak tersedianya obat khusus di Rumah Sakit Umum Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya Veranda Garus. Kepada RRI, Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur Darius B. Dadaton pada saat melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Flores Timur beberapa waktu lalu mengakui persoalan terkait kehabisan obat di RSU Larantuka, sehingga para pasien harus membeli obat sendiri ke apotik-apotik di luar rumah sakit. Pada kesempatan itu pun Darius kemudian melakukan pertemuan bersama Direktur Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Kepala Instansi Farmasi untuk membahas persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu kepada Direktur dan para kepala bidang saya menyampaikan bahwa yang pertama, keluhan tentang tidak tersedianya obat tertentu bagi pasien peserta program jaminan kesehatan nasional di apotik rumah sakit tersebut benar adanya. Kemudian saya juga menyampaikan kepada direktur dan seluruh kepala bidang bahwa apotik rumah sakit tersebut belum bekerja sama dengan apotik jejaring atau penyangga di luar apotik rumah sakit. Sehingga kalau obatnya kosong di rumah sakit itu mereka boleh mengambil di apotik lain di luar rumah sakit dengan tanpa berbayar gitu. Lanjut Darius, selain menerima keluhan dari masyarakat, dirinya juga menerima keluhan dari manajemen rumah sakit terkait status rumah sakit yang hingga saat ini masih belum menjadi badan layanan umum daerah. Kemudian anggaran pengadaan obat yang ditetapkan Pemda Flotim tidak sesuai dengan rencana kebutuhan obat di Rumah Sakit Umum Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka selama kurang lebih 1 tahun. Rumah Sakit Larantuka juga ternyata mereka menerima pasien tanpa jaminan, bukan peserta BPJS, tapi mereka tetap diterima. Jadi tidak juga pasien umum ya. Mereka ini datang dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau ke desa. Itu angka persentasenya cukup besar ya. Mereka menerima 15-16% dari total pasien setiap tahun, sehingga ini cukup menyedot biaya operasional rumah sakit karena pemerintah daerah tidak menyediakan alokasi anggaran khusus untuk pasien tidak mampu berupa dana talangan atau dana pengaman bagi masyarakat tidak mampu. Darius menambahkan persoalan-persoalan itu sudah ia sampaikan kepada penjabat Bupati Flotim agar mencari solusi bersama sehingga kedepannya akses layanan kesehatan mampu dinikmati dengan baik oleh masyarakat di wilayah tersebut. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan.
Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang potensi sumber daya alam di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur membuat banyak masyarakat yang memilih untuk bekerja di luar negeri dan inilah yang menjadi awal mula adanya potensi perdagangan orang. Informasi selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Sebagai kota wisata super prioritas, Labuan Bajo tidak hanya memiliki keindahan wisata bahari serta hewan purbakala komodo yang mendunia. Potensi lain seperti hasil sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, dan perikanan juga berpotensi untuk mendunia. Namun sekarang ini banyak dari masyarakat Labuan Bajo yang belum menyadari betul tentang potensi sumber daya alam ini dan memilih untuk merantau dan bekerja keluar kota. Akibatnya, inilah yang menjadi awal mula persoalan atau isu perdagangan orang dan hal ini juga yang disampaikan oleh Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi. Salah satu persoalan atau isu yang harus sama-sama kita berantas adalah terkait dengan perdagangan orang. Ya. Ini sebenarnya muncul karena apa? Ya, orang kita itu, ya, orangnya instan. Ya, padahal kita punya sumber daya alam yang begitu luar biasa. Kita punya lahan pertanian yang begitu luas. Tapi mereka tidak mau bekerja di ladang, ya, atau tempat sendiri. Malah mereka suka bekerja di luar. Karena awalnya mereka mau, ya, untuk pergi keluar itu iming-iming untuk dipekerjakan. Pemerintah daerah Manggarai Barat juga terus berupaya untuk memberikan edukasi serta sosialisasi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat tentang kesadaran potensi sumber daya alam di Manggarai Barat. Mari kita bergandengan tangan melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, edukasi agar rakyat itu pelan-pelan sadar bahwa kita punya sumber daya alam yang luar biasa yang bisa kita kelola dan kita optimalkan sendiri. Diharapkan dengan adanya event atau kegiatan baik nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Labuan Bajo dan melihat semakin ramainya Labuan Bajo dikunjungi wisatawan bisa membuat niat atau keinginan masyarakat untuk sukses dan berjaya di daerah sendiri semakin meningkat sehingga sumber daya alam yang ada bisa dioptimalkan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri. Dari SP Labuan Bajo. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Di era kemajuan teknologi yang semakin canggih, koperasi dituntut harus bisa cepat berkembang demi kemajuan koperasi itu sendiri. Laporan Suimam. Wakil Ketua Dekopin Daerah Kabupaten Ende, Yohanes Hebi, mengatakan dengan era digital saat ini sudah seharusnya koperasi tidak boleh kalah bersaing dengan badan usaha lain untuk bagaimana membangun opini publik, terutama kepada masyarakat, bahwa koperasi punya peran strategis sebagai pilar ekonomi. Dijelaskan untuk meningkatkan peran koperasi supaya betul-betul menunjukkan perannya dalam melakukan aktivitas ekonomi, Dekopin bersama dengan seluruh jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten punya konsentrasi untuk tetap menjaganya agar implementasi daripada koperasi meski sudah berada pada pasar bebas tidak keluar daripada jati diri koperasi. Dan itu menjadi tugas utama kami di Dewan Koperasi untuk bagaimana menjaga keutuhan penerapan jati diri koperasi sebagai karakter utama daripada koperasi. Jangan sampai nanti ketika orang mulai berkoperasi, orang kan mulai berpikir wah dia orientasi sudah berubah. Kita harus sudah punya prinsip dasar kita berkoperasi. Jadi jati diri koperasi itu baik tentang nilai-nilai yang ada dalam koperasi maupun prinsip koperasi itu yang menjadi patokan dasar di dalam mengelola koperasi. Ia melanjutkan, selama ini yang berkembang di luar, banyak praktek-praktek koperasi yang tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Dalam hal ini, maraknya koperasi liar yang beroperasi di lapangan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Biro Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berkolaborasi dengan Rumah BUMN ND memberikan kesempatan bagi perempuan ND untuk belajar berwirausaha dalam program Academy for Women Entrepreneur atau AW, dan selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Lady Badin. Project Leader AW Indonesia, Ismi Ariniawati mengungkapkan bahwa sebanyak 30 peserta dari ND terpilih dan berkesempatan mengikuti pembelajaran hybrid dengan sesi online, workshop langsung, mentoring, dan difasilitasi untuk meningkatkan kepemimpinan dan juga keterampilan bisnis di bidang perencanaan strategis, kemudian pemasaran online atau branding, pengelolaan keuangan dalam menjalankan bisnis yang berdampak dan berkelanjutan. Jadi program Academy for Women Entrepreneur atau disingkat AW itu sebenarnya didirikan sudah sejak tahun 2019. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Tujuan dari program ini itu sebenarnya untuk
membekali perempuan gitu ya dengan pengetahuan, jaring dan juga akses pendanaan yang mereka butuhkan dalam memulai atau mengembangkan bisnisnya. Tahun ini, tahun 2023 itu AW hadir pertama kali di Indonesia dan kami memilih lokasinya itu satu di ujung timur dan satu di ujung sana, sebelah sana, di Aceh. Ismi Ariniawati mengungkapkan program AW ini berlangsung pada bulan Agustus hingga Desember 2023. Di akhir program, peserta memiliki kesempatan untuk berkompetisi mendapatkan pendanaan dengan total 50 juta rupiah untuk mendukung bisnis mereka. Ismi mengungkapkan bahwa program AW ini bersifat gratis dan merupakan program baru dan perdana dilaksanakan di Indonesia. Program ini itu adalah program 5 bulan ya. Jadi berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang sebelumnya. Biasanya kan kayak 5 hari udah selesai atau 1 hari 2 hari pelatihan kemudian selesai. Nah kalau AW ini intensif programnya tuh dari awal sampai dengan akhir. Kami membekali peserta ini itu dengan ilmu, kemudian capacity building, kemampuan kepemimpinan seorang perempuan itu tuh dari awal sampai dengan akhir. Nah program awalnya itu mereka diseleksi, mereka mendaftar dan kami menyeleksi, terpilihlah 30 pengusaha perempuan ND dan juga di Aceh. Di Desember nanti peserta akan berkompetisi atau mempresentasikan ide mereka untuk mendapatkan akses dana hibah. Melalui program Academy for Women Entrepreneurs ini, Ismi berharap mampu mendorong perempuan untuk berwirausaha dan mempromosikan peluang ekonomi perempuan, serta memastikan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam bidang perekonomian. RRI ND. Pendengar RRI, didominasi anak muda, pengurus KONI Lembata dilantik. Dengan semangat orang muda, KONI Lembata diharapkan bisa mengembangkan olahraga di Kabupaten Lembata. Informasi ini disampaikan oleh rekan kami, Feriso. Ketua Umum KONI Provinsi NTT Yosep Naisoi melantik pengurus KONI Lembata Senin 21 Agustus 2023. Ini merupakan pertama kalinya kepengurusan KONI Lembata dilantik. Menariknya, Ketua KONI Lembata Jimmy Sunur memilih pengurus yang mayoritasnya adalah anak muda. Dengan semangat orang muda, KONI Lembata diharapkan bisa mengembangkan olahraga di Kabupaten Lembata. Jimmy Sunur memastikan para pengurus yang dipilih punya semangat atau jiwa muda untuk memajukan olahraga di Kabupaten Lembata. Dirinya juga sekaligus memastikan prinsip egaliter kepada para pengurus cabang atau pengcap olahraga dan pengelolaan anggaran olahraga yang transparan. Untuk itu semua aktivitas atau kegiatan KONI Lembata termasuk pengelolaan anggaran akan dipublikasikan di semua platform media sosial KONI Lembata. Jimmy juga memastikan prinsip keadilan untuk 11 pengurus cabang olahraga yang ada di Lembata. Dirinya tidak ingin ada cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan yang sudah terjadwal dalam kalender KONI NTT dengan uang sendiri. Mengusung anak-anak muda, ya, jadi semangat kita semangat muda, semangat young guns, semangat anak muda sebagai the agent of change. Itu yang kita pakai, tapi kita tentu tidak akan lepas dari pemerintah. Kami sudah pasti bersinergi dengan pemerintah, birokrasi. Bahwa KONI tidak akan bisa berjalan tanpa pemerintah. Jadi kembali kami tegaskan bahwa KONI memang sebagai pelaksana harian dalam bidang olahraga untuk pemerintah. Tapi sekali lagi, meskipun kita di luar birokrasi, tetapi kita akan bersinergi. Sementara Ketua Umum KONI Provinsi NTT Yosep Naisoi mengapresiasi kepengurusan KONI Lembata yang beranggotakan anak-anak muda yang energik. Dirinya berharap KONI Lembata mampu membawa olahraga di bumi Lepan Batan semakin maju dan berprestasi. Pejabat Bupati Lembata Mateus Tan bersama dengan pemerintah daerah juga memberikan dukungan penuh kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lembata. Dukungan tersebut akan berupa alokasi anggaran yang disesuaikan dengan keuangan pemerintah guna mendukung kelancaran roda organisasi dan pelaksanaan program-program olahraga di Lembata. RRI ND Feriso melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.